7 momen kerjain penipu balik paling puas. Bener ya Pak, saya kirim ke WhatsApp yang ini ya, bukti transfernya ya. Silakan Bapak kirim. Bayangkan jika kalian menjadi seorang penipu, namun mendapat korban kayak bapak-bapak yang satu ini. Sudah susah-susah untuk ditipu dan diarahkan sesuai jebakan, bapak yang satu ini malah menjebak balik si penipu dengan bukti transfer palsu. Coba kalian lihat keseruannya. Bener ya Pak, saya kirim ke WhatsApp yang ini ya, bukti transfernya ya. Silakan Bapak kirim. Iya. Oke, HD apa enggak Pak? Halo? Iya Bapak kirim aja Pak di WhatsApp screenshot-nya ya kalau Ya. sudah berhasil. Ini kita pakai- cek terlebih dahulu. Pakai HD apa enggak Pak? Gimana? Pakai HD apa enggak? Nggak usah Pak, nggak usah. Enggak usah yang biasa aja ya. Oke, masih loading ini. Sekali lihat apa enggak ini Pak? Sekali lihat enggak? Terserah Bapak lah. Oh ya udah, bentar ya. Itu sudah Pak, bukti transfernya 8.576.000. Halo Pak, bisa dibantu? Iya. Iya. Ya. Ini Bapaknya kayaknya bermain-main aja Pak. Enggak Pak, sini saya serius Pak. Ini tulisan tangan Pak ini Pak. Bukan Pak, itu Dikirimkan. dari Brimonya itu tadi. Perempuan yang satu ini memang benar-benar punya nyali yang sangat kuat untuk menghadapi seorang penipu yang mau mencoba menipunya. Awalnya, si pelaku ingin menarik uang 25 juta rupiah di lapak si perempuan. Namun, tiba-tiba modus si pelaku dijalankan dan membuat si perempuan menjadi sangat waspada. Meski sempat mendapatkan tuduhan dan ancaman, perempuan ini nampaknya benar-benar bisa tenang dalam menghadapinya. Dan sekarang, coba kalian lihat keseruannya. Ada duit bos? Ngarek berapa? 25 juta. 25 juta. Ada Adminnya 45. Ada, tapi adminnya 45, nggak apa-apa. Oke. Oke. Bentar. 25 ya. juta. Biaya admin mau potong dalam apa enggak? Potong dalam ya lah. Berarti 25 juta 45.000 ya? Iya. Pinnya? Enggak cukup? Nggak cukup? Enggak. Tadi 50 juta lebih saldo aku. Nggak mungkin nggak cukup. Loh, ini buktinya enggak cukup. Aku mau cek dulu. Loh, nggak bisa gitu lah. Loh, Tadi ada saldonya. Jangan-jangan kau tarik tak? kan abang dewe yang masukin pinnya. Enggak usah ngomong kayak gitulah bang. Ini Kan loh. barusan kau yang anu tak? Iya, tapi kan pinnya baru masuk sekali. Belum ada ini kertas keluar. Buktinya belum ada. Tadi ada saldo aku. Loh, kok gitu sih bang? Tengok nih ya, aktivitas saya ya. Nih, transaksi saya terakhir top up dana, belum ada masuk. Nggak bisa nih. Loh, Tadi ada saldonya soalnya 55 juta lebih. terus udah bisanya kayak mana? Aku tidak mau tahu. Loh, ya udah bisa gitu lah bang, kan pinnya baru masuk sekali, kertasnya belum ada keluar. Ini saya ada bukti kalau memang mau dianuin. Kalau gini aja lah, kalau memang tidak percaya besok kita pergi ke bank, cek Ya. mutasi. Tidak bisa. Loh, jangan gitu lah Kau bang. lah, jangan. Loh, ya Allah, saya sudah di sini kurang lebih 6 tahun loh bang, belum pernah saya kayak gitu. Jangan ngajak inilah bang, kalau memang apa besok kita pergi ke bank. Apa, body check-in besok. Besok saya tutup nih toko, saya ajak ke bank ya bangnya. Tinggal di mana? Alamat. Kau nih. Loh, kok gitu? Emak-emak yang satu ini memang gak ada obat. Mengetahui jika dirinya hendak ditipu oleh seseorang lewat panggilan telepon, si emak dengan isengnya malah mengerjai balik si penipu. Awalnya emak-emak ini seolah mengikuti semua arahan si penipu. Namun pada endingnya, si penipu dibuat emosi karena baru menyadari kalau emak-emak tersebut sama sekali tak tertipu olehnya. Mesin ATM BRI kak? Iya. Nah silakan kakak masuk dalam ruangan.
Sudah? Nah, masukkan kartu. Iya. Udah kan? Sudah. Pelan-pelan ya, soalnya ini saya ndak tahu, soalnya ini bukan ATM ku, ATM. Bahasa Indonesia kak. Kalau sudah kakak masukkan kartu pilih bahasa. Oh, bahasa Indonesia ya. Perempuan ini benar-benar mampu membuat seorang penipu jadi kapok gara-gara dia menjawab panggilan telepon si penipu menggunakan bahasa Korea. Dan coba kalian dengarkan ceritanya. Guys, gue mau cerita nih. Jadi beberapa hari yang lalu ada nomor tidak dikenal nelpon gue. Nah, terus gue angkat aja karena takutnya dari bank atau tagihan wifi gue lupa belum bayar. Terus pas gue angkat, nadanya udah beda nih. Gue kan juga kadang suka nontonin lah ya, kayak video-video penipu gitu ya. Suaranya kan khas banget. Terus dalam hati gue, wah suara-suara penipu nih. Terus dia bilang halo, terus gue kerjain lah gitu kan. Dia bilang halo, gue bilang nih. Terus dia kan nyerocos, selamat ibu mendapatkan hadiah dari Shopee bla 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 bla. Gue belum bales tuh. Terus dia nanya kan, udah ngomong panjang lebar. Terus dia nanya, jadi gimana ibu, ini hadiahnya mau ditransfer atau ke Shopee Pay atau apa gitu ya. Terus gue kerjain aja kayak cangkeman. Ya ibu. Dia kayak bingung-bingung gitu ya. Terus gue ngomong bahasa Korea yang rancu aja karena gue nggak bisa baca Korea ya. Nobu seyo aimida nanana. Terus dia bingung deh. Iya ibu, jadi ini gimana hadiahnya, mau ditransfer atau mau ke Shopee Pay? Babo ya. Nanen 한국입니다. 한국. Gue gitu aja. Terus dia mulai ngegas. Iya ibu, jadi ini hadiahnya mau gimana? Ibu ini ngomong bahasa apa sih? Terus gue jawab, ani. 여보, 아는입니다. 나는 여보가 sekali. Terus dia kesel. Anjing, terus dia matiin. Padahal bahasa Koreanya juga apa, nggak tahu gue tuh. Wanita yang satu ini benar-benar menguliti si penipu yang hendak menipunya. Awalnya si penipu mencoba mengecoh dan membingungkan si wanita tersebut. Namun siapa sangka harapan si penipu yang ingin wanita itu terkecoh, ternyata si wanita tersebut malah membuat si pelaku mati kaku dibuatnya. Permisi kak, mau narik uang? Tarik berapa? Mau narik 2 jutaan kak. Boleh. Pakai kartu atau kayak mana? Tapi saya pakai aplikasi Gojek kak. Maksudnya tarik uangnya dari Gojek aja? Iya kak. Boleh. Transfer aja ke rekening kita langsung. Ini ada di stylingnya tulisan rekening BRI, catat aja. Bang, ini kata kakaknya, kalau misalnya mau narik uangnya harus kirim ke harus transfer ke rekening kakak itu dulu bang. Oh, ini kan aku mau narik uang, tapi aku nggak butuh uang cash. Nanti aku kasih kode ke kakak masukin aja kodenya. Maksudnya kalian mau tarik uang? Iya kak. Tapi aku ngasih uangnya itu transfer, iya, nggak kak. usah cash. Iya kak, soalnya nggak butuh uang cash gitu kak. Kenapa kalian nggak transfer langsung aja dari Gojek itu ke rekening kalian sendiri? Kenapa harus ke sini? Terus kode apa itu? Yang kalian suruh masukkan kode apa? Bang, kakak ini nanya bang, ini kode apa gitu. Kata abang itu kodenya biar nggak gagal aja transaksinya dari Gojek. Gini aja, sebenarnya yang kalian pakai ini lagu lama, itu penipuan. Pergi tarik 4 lain aja, nggak usah di sini. Oh yaudah, makasih ya kak. Pria ini harusnya mendapat piala Oscar karena kemampuan aktingnya. Alih-alih bingung, pria ini malah membuat aksi penipuan yang dihadapinya semakin seru untuk ditonton. Coba kalian lihat aksinya. Kasus penipuan telepon dengan modus anak kecelakaan masih marak terjadi. Pelaku biasanya menelepon orang secara acak, mengaku sebagai polisi atau rumah sakit, lalu meminta uang tebusan dengan dalih kondisi anak sedang gawat darurat. Namun kali ini berbeda. Seorang bapak justru berhasil membalikkan situasi. Bukannya panik, ia tetap tenang, mengikuti alur si penipu sambil mengamati celah kebohongannya. Aksinya yang seolah berakting percaya membuat si penipu semakin kebingungan hingga akhirnya menyerah dengan sendirinya. Iya, dia anak saya, anak pertama.
Ya iya dong Pak, dia itu belum berkeluarga loh Pak. Kenapa Pak anak saya? Ini Pak ya, di sini anak Bapak tadi baru saja mengalami musibah ya. Dan di mana itu musibahnya dia telah menabrak seorang pejalan kaki. Ya Allah, anak Ikram. Di mana itu Pak kejadiannya Pak? Bagaimana Pak? Kejadiannya di mana? Bapak yang tenang dulu Pak. Ya gimana mau tenang Pak kalau kayak gini kejadiannya Pak? Ya Pak. Jadi di sini tadi anak Bapak baru saja mengalami musibah. Iya. Itu musibahnya dia telah menabrak seorang pejalan kaki yang sedang melintas di pinggir jalan Pak ya. Jadi akibat saat itu korbannya tidak dapat kita tolong yaitu meninggal dunia. Ya ampun, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus gimana anak saya Pak? Ya Allah Pak. Ya Pak, aduh Pak, sampai ke dokter saya Pak. Iya, jadi Bapak yang tenang dulu Pak. Gimana saya mau tenang Pak? Ya Allah, ya Pak, ya Pak. Jadi begini Pak ya, halo. Iya Pak, ya Pak. Jadi itu korbannya kita belum jelas orang mana dan siapa karena kita tidak temukan identitas ataupun tanda pengenal di tubuh korban ya. Oh, iya, Pak. Jadi pas saat kejadian tadi ya, ini anak Bapak hampir saja dikeroyok ataupun dimasa oleh warga-warga setempat karena ingin melarikan diri Pak ya. Jadi dan untung saja tadi ada salah satu warga di sini segera melaporkan kita ke kantor ya. Dan segera langsung saya terjun ke TKP untuk menyelamatkan anak Bapak dari amukan massa ataupun keroyokan warga setempat Pak ya. Dan untung saja ini anak Bapak tidak apa-apa, hanya luka-luka ringan ya. Jadi pas saya ingin membawa ke kantor tadi ini anak Bapak, dia menangis dan bermohon agar katanya permasalahan jangan sampai dibawa ke kantor begitu Pak. Dan dia memberikan nomor telepon Bapak selaku orang tuanya agar segera dihubungi maksudnya begitu Pak ya. Iya, Pak. Jadi di sini permasalahan anak Bapak ini mau kita damaikan saja secara kekeluargaan atau mau kita tindak lanjut kita proses ke jalur hukum saja Pak. Saya mohon minta jalan terbaiknya aja Pak. Tolong saya Pak, anak saya Pak. Bagaimana Pak? Tolong anak saya Pak, saya minta jalan terbaiknya aja Pak. Ya Allah, syukran. Ya sudah Bapak tenang dulu, kalau di sini Bapak tidak bisa tenang ya. Ini anak Bapak tidak dapat kita bantu. Gimana saya mau tenang Pak, anak saya kejadian seperti itu. Anak Bapak tidak apa-apa Pak. Anak Bapak hanya luka-luka ringan saja. Ya tapi kan yang ditabrak mati. Ya memang korban ini meninggal dunia Pak dan tidak dapat kita tolong ya. Cuman di sini kenapa masih tidak bisa kita bantu? Karena itu korbannya kita belum tahu jelas umurnya dan siapa ya. Iya Pak. Kita tidak temukan KTP ataupun tanda pengenal di tubuh korban ya. Iya Pak. Jadi di sini kalau memang ini permasalahan mau dibantu Pak ya, tolong Bapak cukup Bapak saja dulu yang mengetahui tentang permasalahan ini. Kenapa saya berkata seperti itu? Ya, karena ini kita belum ketahui korban ini orang mana dan siapa. Takutnya nanti Bapak bercerita-cerita kepada kerabat-kerabat ataupun tetangga-tetangga Bapak, ya. Terdengarlah oleh keluarga korban ataupun pihak wartawan ataupun pihak media ini permasalahan anak Bapak tidak dapat kita bantu lagi ya. Bapak paham? Iya Pak, saya paham Pak. Tolong ya Pak. Ya sudah, kalau memang Bapak paham dan mengerti ya Pak ya. Jadi ini permasalahan anak Bapak mau kita damaikan saja secara kekeluargaan. Iya Pak, ambil jalan baiknya Pak. Ya sudah, kalau memang Bapak meminta ini permasalahan kita damaikan secara kekeluargaan ya. Di sini Pak, komandan kita meminta uang perdamaian sebesar 10 juta rupiah. Apakah Bapak menyanggupi? Waduh Pak, kalau 10 juta saya berat Pak. Jangan segitu Pak. Iya penting anak saya gak diapa-apain Pak. Tolong jangan segitu Pak. Begini Pak ya, tolong Bapak bisa beri alamat lengkap Bapak. Iya Pak. Jalan Kanguru. Di mana Pak? Jalan Kanguru nomor 107 Pak. Kota Gajah. Nomor 107 Pak ya? Iya Pak. Ya sudah, ya sudah. Jadi begini Pak ya. Nah, di sini Bapak tenang saja. Nanti kita menuju ke rumah Bapak ya. Kita antarkan anak Bapak, kita bicarakan di rumah Bapak secara kekeluargaan saja ya. Iya Pak, terima kasih sebelumnya Pak. Begini Pak ya, jadi saat ini ya, berapa yang bisa Bapak berikan sebagai uang tanda jaminan ataupun uang tutup uang tutup mulut komandan saya di kantor agar membuat laporan di kantor bosan ini tabrak lari Pak ya. Jadi berapa yang bisa Bapak berikan sebagai tanda jaminan dulu untuk terlebih dahulu? Paling saya punya duit 4 juta Pak. 4
juta, waduh mohon maaf Pak, kalau 4 juta itu tidak bisa, minimal paling tidak dia 5 juta. Bapak bisa usahakan 5 juta rupiah? 5 juta ya Pak, saya usahakan Pak. Nanti saya bilang sama ibunya Pak. Jadi Bapak sekarang ini, ya saat ini Bapak ada pegang uang tunai berapa? Biar cepat saja, biar cepat. Ya kalau uang tunai mungkin sekitar 2 juta, sisanya di tabungan Pak. 2 juta itu Iya. untuk uangnya, uang kontan apa di tabungan Pak? Uang cash Pak. Uang cash ya? Iya. Sebesar 2 juta rupiah ya? Iya Pak. Ya, jadi saat ini Bapak bisa, itu Bapak berikan dulu sebagai tanda jaminan buat kita di sini. Saya gimana saya mau ngasihin ke Bapak? Saya aja nggak tahu Bapak di mana. Jadi begini Pak, ya halo? Iya Pak. Cepet gimana Pak? Bapak tenang, ini Bapak jangan lebih awal sebenarnya. Ya? Ya, jadi begini Pak, halo? Iya Pak. Jadi ini ya, itu uang yang 2 juta rupiah Bapak berikan dulu sebagai tanda jaminan, yaitu Bapak kirimkan melalui rekening bendahara kepolisian kita ya. Nanti setelah tanda jaminan Bapak itu sudah masuk, kita terima di sini ya. Nanti kalau kekurangannya dari seterusnya nanti kita bicarakan di rumah Bapak secara kekeluargaan Pak ya. Terus caranya gimana Pak? Ya, jadi Bapak kira-kira Bapak tahu tempat pengiriman di mana? Yang dinamakan itu Briling atau Agen. Iya Pak, Briling Pak yang deket tempat saya Pak. Iya, Bapak tahu ya Briling ya. Iya ya, deket rumah saya ada Pak. Dekat rumah Bapak. Ya sudah, sekarang coba Bapak ambil pena dengan kertas. Oh iya Pak. Sebentar Pak. Iya Pak. Nomor rekening bendahara kepolisian kita Pak ya. Oh iya Pak. Tolong Pak, ditulis Pak. Pak, tulis Pak. Sudah? Iya Pak, ditulis Pak. Bapak tulis Pak. Ya, ditulis ya Pak ya. Iya. Saya apa Bapak yang nulis? Saya apa Bapak yang nulis? Bapak lah yang nulis. Oh, saya iya Pak. Iya Pak, cepet Pak, udah Pak. Sudah Pak? Iya Pak, cepet Pak. Tapi anak saya dibebaskan Pak ya. Ya, nanti kita antarkan Bapak ke rumah Bapak. Iya Pak, makasih Pak. Sudah Bapak tulis ya. Iya Pak. Berapa Pak? 7768. 7788. 7768. Itu tadi 7 momen kerjain penipu balik paling puas. Dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe.